Oke, halo para viewer semua, ketemu dengan gua Alvin dan juga yang jauh di seberang sana ada Ari. Halo Ari. Hai. Nah gua berdua bakalan nemenin kalian dalam acara baru nih namanya Obsesi. Apa itu? Obrolan sketsa singkat. Oke, obrolan sketsa singkat. Dan gua berdua di sini ya sendiri, bakal ditemenin sama salah satu ilustrator yang cukup handal dan bisa dikategorikan sebagai artis, dan pekerjaannya sekarang dia merupakan salah satu art director di salah satu perusahaan game developer adalah Raswan Oriska. Halo Bung Raswan. Halo. Enggak, bukan art director. Masih sekedar ini doang, artis aja. Masih sekedar artis. Iya. IG-nya sama DeviantArt-nya dia ya, di terakhir ya. Betul. Ya. Langsung add aja nanti kalau misalnya mau cek, ada di Raswan Oriska. Bisa cek di bawah sini nih. Nah, ini nama saya nih. Iya, Siap. ada Raswan Oriska. Ketik saja box. Office. Oke, jadi pada kesempatan Obsesi edisi perdana kali ini kita bakalan ngebahas tentang tapi sebelum masuk ke sana ya, kita ngobrolin dulu obsesi itu sebenarnya apa. Nah, obsesi itu adalah sebenarnya kita sambil ngobrol bareng tentang satu hal dan nanti akan langsung digambar oleh Bro Raswan ini. Gitu. Apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Makanya kita sambil ngobrol-ngobrol plus bakal ada sketsa singkat. Dan pada kesempatan sore hari ini ngobrolin apa nih, Ri? Ngobrolin tentang seorang cewek. Seorang cewek, wow. Gara-gara COVID mundur keluarnya ya. Gara-gara COVID mundur keluarnya. Siapa sih? Kita ngobrolin apa tuh? Nah, orang-orang banyak yang nunggu nih, karena dia baru pertama keluar film solonya nih. Mundur gara-gara COVID. Udah pasti dong bisa ketebak itu siapa. Dia adalah Black Widow. Black Widow. Nah, kita ngomongin Black Widow adalah salah satu karakter ikonik yang dari Marvel Comics. Dan pada kesempatan sore hari ini kita bakal ngobrolin seputar Black Widow, fakta-faktanya dan mungkin kenapa dia diundur dan sampai kapan bakalan diundur. Kita akan bahas itu semua dan nanti akan digambar langsung oleh Bung Raswan. Betul, Bung Raswan? Bung Raswan yang sedang freeze ternyata. Halo Bung Raswan. Bung Raswan. Sama tadi nge-freeze. Halo. Ya, nanti akan digambar langsung oleh Raswan tentang si Black Widow ini. Oke, kita mulai aja Ri buat Black Widow sendiri. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin Black Widow Dia sekarang Raswannya boleh share dulu, kita mulai. Oh iya, betul. Kita share dulu dari Sip. Saya sudah share. Nggak ada yang kebuka kan yang lain? Ya. Mantap, Bos. Oke, cakep. Nah, kalau kita ngomongin soal Black Widow di sini, Black Widow itu kan bisa dibilang nge-hype banget sekarang gara-gara diperanin sama Scarlett Johansson. Kemudian terakhir kalau pada nonton di Avengers Endgame, akhirnya dia meninggal kan. Akhirnya dia meninggal. Terus gue nggak tahu kenapa ya, asal setiap ada karakter seseorang yang meninggal di film itu pasti naik ya, bener gak sih? Benar. Bener ya, secara boost up-nya dia naik. Terus akhirnya karena masih tetap naik dan ya pastilah mungkin faktor bisnis juga kali ya, karakter ikoniknya, makanya dibuat versi film solonya yaitu Black Widow yang harusnya rilis tanggal 24 April tapi akhirnya diundur sampai bulan November ya Ria? Benar, November. Sampai bulan November. Nah, lu mungkin bisa cerita soal si Black Widow deh. Oh iya, diundur karena COVID, benar, karena pandemi ini.
COVID nih sangat banyak mundur film-film lain juga ya. Benar. Mungkin dari toko seberang, mungkin dari DC, Wonder Woman juga akan diundur. Diundur, tapi diundurnya dia sampai bulan Agustus ya? Straight to DVD katanya. Oke. Katanya, tapi kita masih belum tahu, itu masih gosip ya. Kita lihat aja nanti bagaimana DC menanggapi itu. Benar. Oke, tapi karena kita pembahasan kan di Black Widow ya. Jadi Betul. kita bahas dulu nih. Kita bahas si Black Widow. Pertama, mungkin banyak orang yang masih bingung sebenarnya Black Widow ini kenapa sih bisa ngetop sampai kayak sekarang gitu sebelum diperanin sama si ScarJo ya. Nah, Ya mungkin orang itu kali ya. Dulu tahun 1940 sebenarnya Black Widow ini udah ada di komik lain. Di Timely Comic ya. Ya, betul Timely Comic. 10. Dan nama karakter aslinya itu bukan Natasha Romanoff, tapi Ian. Clairvoyant. Nah, dan dia Black Widow-nya jauh dari kesan Black Widow yang kita lihat sekarang. Karena dia Black Widow, dia mempunyai ya semacam ilmu kalau dia megang dahinya seseorang akan keluar Black Widow dan seseorang itu langsung dikirim ke neraka. Iya. Itu gue ingat banget tuh namanya ada sebutannya tuh ambasador setan ya. Duta besar buat setan. Ya benar itu. Tapi nggak tahu ya pada saat itu nggak tahu ini apa enggak ya laris apa enggak ya. Nah itu gue udah coba cari nih di semua berita-berita nih, belum dapat ceritanya bahwa memang dulu dari Timely Comic tapi tidak dibahas secara detailnya. Secara detail ya, benar. Gitu. Iya. Oke, sekarang kita mungkin langsung bahas aja kali ya Black Widow itu dulu di Rusia bagaimana ceritanya ya. Boleh. Tapi Ya. sorry, sebelum masuk ke sana, untuk Black Widow sendiri sebenarnya karakternya banyak banget ya. Jadi nggak cuman Widow itu nggak hanya Natasha Romanoff, banyak ya. benar. Nanti ada Yelena Belov. juga. Terus Yelena masih Belov. banyak yang lain-lainnya ya gitu. Cuman unik ada yang menarik juga dari Black Widow ini sempat keluar di crossover Marvel DC pertama kalinya di Batman seri tahun 1966 tuh. Oh, keluar ya itu ya? Keluar. Dia jadi penjahatnya Batman gitu, villainnya Batman. Itu di komik atau di filmnya? Film. Oh, yang kalau misalnya kita tonjok langsung keluar pow yang gitu ya? Tuh benar yang bisa kapau kopang gitu. Kalau Mana siapa namanya? Pak? Adam West, benar. Adam West tahun 1966 dia, pokoknya dia salah satu villain gitu deh. Dia jadi kayak, gue lupa, cuman pernah meraninnya itu modelnya kayak ibu-ibu gitu sih. Black Widow-nya ibu-ibu tua gitu, tapi dia penjahat gitu, kayak punya mafia. Dan uniknya di sana adalah logonya Black Widow yang kita kenal sekarang kayak Red Ribbon di balik itu muncul di sana. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja deh ya pembahasan tentang si Black Widow original yang kita kenal sekarang, yaitu Natasha Romanoff. Nah, orang nggak ada yang tahu nih kalau ternyata Natasha Romanoff itu adalah nama dia yang dia pakai setelah dia sampai di Amerika. Jadi dia merubah namanya. Sebelumnya dia lahir dengan nama Natalia Romanova. Oh, malah beda dikit ya. Dan kan supaya namanya ke barat-baratan diganti dia jadi Natasha Romanoff. Oh, oke. Gitu. Menarik juga Ya, ya. Dia debut pertama ya di komik resmi itu di komik Tales of Suspense. Ya, Tales Nomor- of Suspense. Dibintang ini sama Iron Man ya, Iya, benar. Tahun- Iron Man pertama tuh ya. tahun 1964, dan di situ dia masih jadi karakter yang belum terlalu terkenal. Dan masih Support. penjahat ya. Betul ya, penjahat dia gitu. Itu biasanya rata-rata kalau Marvel itu zaman dulu kalau komiknya itu pasti ngenalinnya karakter itu jadi villain dulu ya, nggak tiba-tiba jadi jagoan ya kebanyakan ya. Karakter baru ya, tapi kalau karakter utamanya dia sih langsung jadi jagoan. Langsung jagoan, benar. Tapi dia kenalin karakter baru, untuk kenalinya selalu clash dengan salah satu superhero biasanya. Benar. Di kayak diadu gitu ya, mana yang paling oke gitu.
Nah, terus nanti mungkin ada Led to Another, baru dia akan berubah Jadi baik. sisi jahat, sisi baik gitu. Jadi Black Widow ini mata-mata dari Uni Soviet ya. Waktu itu kita masih sebutnya bukan Rusia kali, Uni Soviet ya. Uni Soviet. Masih zaman karena mungkin ke waktu itu juga lagi itu ya, Cold War ya. Iya benar. Dan mungkin awalnya ya memang Black Widow sebagai villain. Terus berubah masuk Shield, baru dia akhirnya dikenalkan sebagai seorang superhero. Jalanannya cukup panjang ya, dari villain ke superhero itu cukup panjang. Termasuk perjalanan cintanya ya, macam-macam ya. Banyak orang yang pernah dekat dengan Black Widow, segala macam superhero. Well, yang kita kenal mungkin di film terkenal ya si Bruce Banner ya. Bruce Banner. Tapi kalau aslinya banyak. Dan yang ternyata setelah dibaca-baca, dia paling banyak sejarah itu justru dengan Daredevil. Iya benar, itu yang belum nggak diungkap ya. Ya sama sekali nggak diungkap di film. Dan di komik itu memang dia justru ceritanya ada dengan Daredevil banyak kan. Sebenarnya Natasha Romanoff ini kalau misalnya kita lihat bener-bener kan, kalau di film dia sempat dekat sama Steve Rogers, kemudian sempat dekat sama Hawkeye, ya kan, sempat dekat sama Clint Barton, terus sempat menggoda Tony Stark juga. Nah, dia memang manipulator yang handal. Jadi dia awal-awal waktu masih jadi villain tuh banyak dekat dengan superhero hanya untuk mendapatkan intel untuk negaranya Uni Soviet. Informasi ya, nyari informasi, intelligence dia. Jadi kan memang sebenarnya dia adalah mata-mata. Mata-mata. Dan kalau orang mungkin banyak yang udah dengar kali ya, tapi ada banyak juga yang nggak tahu kalau Natasha Romanoff ini dia sebenarnya juga disuntik serum super soldier. Makanya kenapa dia awet muda. Makanya dia ada slow aging gitu ya. Benar. Dan sama dia imunnya tuh kuat. Lahir tahun 1928 sebenarnya. Anjrit, sebokap gua. 28, berarti 1928 tuh Sumpah Pemuda ya? Yoi, 1928 sebokap gua. Dan sangat merahasiakan tanggal lahirnya supaya orang mungkin nggak tahu kali, ternyata dia tuir kali ya. Ternyata dia nenek-nenek. Dia nenek-nenek dia. Iya. Jadi karena super soldier itu dia yang membuat dia menjadi awet muda seperti Steve Rogers, dan itu membuat meningkatkan refleks dan kemampuannya sebagai manusia ya. Jadi kalau dibilang Black Widow itu nggak punya superpower sebenarnya. Kalau nggak mungkin bisa ngehajar Chitauri dengan segampang itu kan. Benar. Makanya dia direkrut Avengers juga ya Pak. Benar. Dan ternyata setelah dilihat faktanya bahwa Black Widow itu dulu pernah deket sama Winter Soldier. Waktu Winter Soldier masih di Uni Soviet. Ya, di Uni Soviet. Oke. Nah, jadi pernah cinlok lah antara si Bucky Barnes sama Natasha Romanoff. Mungkin di film nggak terlalu diungkap kali ya, tapi kalau di komik itu adalah faktanya. Oke. Menarik juga tuh. Ya intinya semua aja ya, mungkin karena tipikal agent seperti itu kali ya, mau nggak mau dia kan harus dekat seperti yang dibilang, malu bahwa kalau intelijen otomatis agent kan harus dekat buat ngorek informasi kan. Iya benar. Nah terus kalau ditanya dia pernah menikah atau enggak kan, soalnya kan di film banyak dibahas tuh dia nggak bisa menikah, rahimnya sudah rusak dan kawan-kawan lah ya. Iya. Pernah menikah. Di Natasha Romanoff ini pernah menikah. Dia dengan salah satu mata-mata Uni Soviet, juga sekaligus pilot uji coba, namanya Alexei Shostakov. Iya. Namanya Rusia sekali. Yang lucu adalah nanti dibuat sama KGB, Alexei Shostakov ini mati. Ternyata Natasha Romanoff ini benar-benar cinta sama si Shostakov ini. Dia sampai akhirnya sedikit galau kali ya, jadi dia lebih memfokuskan dirinya untuk bekerja jadi mata-mata. Didik itu adalah program dari si KGB itu sendiri untuk membentuk Natasha Romanoff menjadi Black Widow.
Menarik juga. Iya. Bilang buatan. Hmm. Jadi dibuat seakan-akan dia harus sedih sehingga dia fokus sama pekerjaannya. Jadi kurang lebih seperti kayak apa ya, mirip kayak ini ya, Salt, Evelyn Salt, bener nggak sih? Benar, mirip dengan Evelyn Salt. Ya, jadi buat para viewers semua mungkin yang pernah nonton Evelyn Salt yang diperanin sama Angelina Jolie sama Liv Schreiber ya. Jadi itu kan mirip ceritanya. Jadi dia sempat menikah, akhirnya suaminya dibunuh sehingga dia benar-benar fokus sama pekerjaannya menjadi seorang agent gitu. Benar. Dan itu dan by the way, Angelina Jolie itu adalah salah satu dari banyak calon yang ikut memerankan si Black Widow harusnya. Jadi awal Black Widow itu pertama gitu. Itu adalah Emily Blunt. Wow, Emily Blunt. Wow. Nah, tapi Emily Blunt dia akhirnya mengundurkan diri karena dia sudah terlanjur syuting dulu film Gulliver's Travel bersama Jack Black. Oke. Nah, dia akhirnya mengundurkan diri sehingga akhirnya Marvel harus mengganti pemerannya last minute. Dan nama-nama yang keluar itu adalah Elizabeth Dushku, Angelina Jolie, Natalie Portman, dan Scarlett Johansson. Dan akhirnya Scarlett Johansson yang dipilih dan Natalie Portman akhirnya menjadi Jane Foster. Oke. Tapi kalau ini sih pendapat pribadi gue aja ya, kalau misalnya Emily Blunt muka Rusianya dapet tuh. Nah, makanya dia pilihan utama kan. Tapi akhirnya dia sudah terlanjur kontrak dengan Gulliver's Travel. Jadi jadwal ini katanya bentrok. Oke, iya. Wah, menarik juga. Ya itulah casting ya. Terus apalagi ya kita bahas tentang si Black Widow ini. Oh ya, ini setelah baca-baca ya faktanya juga ya. Jadi Black Widow ini nasibnya dulu karakternya hampir sama Spider-Man dan X-Men dan Fantastic Four. Dia pernah dijual ke studio lain waktu Marvel mau bangkrut. Mau beli adalah waktu itu Lionsgate Film. Lionsgate Film. Cuman, nah lucunya ini Lionsgate itu mundur gara-gara suatu hal yang menurut gue nggak, ya lucu aja sih. Jadi dia sebenarnya udah oke, sudah hire David Hayter yang buat naskahnya X-Men untuk buat naskahnya Black Widow itu sendiri, tinggal siap. Tapi akhirnya Lionsgate gak jadi beli si karakter Black Widow ini karena ada kejadian salah satu pemeran utama wanita di box office itu meninggal di bom. Lionsgate mengurungkan niatnya dan gak jadi beli, udah gitu aja. Tanpa yang jelas, orang mah gak ada duit, itu alasannya jelas ya. Ini gara-gara ada pemeran wanita mati di bom. Udah gitu doang dia takut. Oh gila, ini juga parnoan juga ya. Paranoid mungkin banget. Tapi ya sekarang cerita Infinity War nggak akan seapik ini kali, nggak ada Natasha Romanoff kali. Benar. Tapi tadi ngomongin sedikit tuh, Lionsgate tadi skenarionya ya ditulis sama David Hayter. David Hayter tuh kalau for information itu adalah yang ngisi suara plus jadi model untuk karakter di Solid Snake. Oh, Solid yang pertama. Yang game yang pertama ya? MGS yang pertama tuh David Hayter tuh. Iya. Benar. Nah, sekarang kita ngebahas lagi. Nah, kalau yang digambar sama Bro Raswan nih, model Black Widow-nya kan udah model yang terbaru sekarang, bener ya? Benar. Kalau kita lihat, kalau dulu kan model bajunya simple banget tuh. Kalau kita ngebahas Black Widow. Oh ya, kita bahas dulu yang baju paling pertamanya itu swear loh. Ngaco banget, bener gak sih? Baju Black Widow yang pertama ya? Dia yang pakai kacamata itu kayak topeng, terus pakai jaring-jaring stocking jaring-jaring. Tapi kayaknya emang pada zaman segitu
mungkin identik kali ya, karakter ceweknya harus yang model-model begitu. Ya masalahnya kan zaman dulu kan, kita ngelihat zaman sekarang pakaian udah berubah drastis ya. Iya. Dulu mungkin pakaian yang dipakai Black Widow di gambar Bro Raswan ini mungkin ya aneh bagi mereka zaman dulu, tapi bagi kita mah keren. Bahkan ya dulu kayaknya gitu. Amazing Spider-Man nomor 86 Black Widow itu pernah keluar pakai tangan kucing hitam dengan rambut merah panjang. Oh, jadi mirip kayak itu, jadi kayak Black Cat dong. Terus waktu dia Hardy, dia hanya dia kostumnya pakai gaun malam dan pakai kerudung, udah gitu aja. Iya, benar. Itu waktu pertama kali dia debut. Ya, bajunya kalau dipikir aneh banget, tapi kalau ya memang untuk standar film dengan standar komik mungkin sedikit berbeda ya. Kalau kita bisa lihat pastinya akan mengalami perkembangan, sama halnya kalau kita nonton evolusi kostumnya dari mulai di komik terus masuk ke kostum di kartun sampai akhirnya jadi seperti yang sekarang kan juga pasti banyak perubahan-perubahan ya. Dan pastinya apalagi kalau misalnya di film itu kan setiap episode harus ada bajunya jadi baru ya. Ya benar. Karena ya bisnis. Dijual. Ya supaya jadi barang koleksi baru. Ya kita bahas apa lagi nih tentang si Black Widow? Ada fakta menarik apa lagi? Ini ya tentang apa? Orang banyak taunya Black Widow tuh banyak aksinya solo. Jadi ya orang taunya dia adalah solo player ya, sering bergerak sendiri. Tapi nggak ada yang tahu bahwa sebenarnya dia banyak pindah-pindah tim superhero ya. Dia pernah di Shield, pernah di Avenger, bahkan kelompok-kelompok superhero kecil seperti Heroes for Hire, Lady Liberator, sampai Secret Avenger pun dia pernah masuk. Jadi sebenarnya Secret Avenger tuh kalau nggak salah yang itu ya, siapa, ada Steve Rogers juga ya? Iya benar, itu benar banget. Terus yang lucu itu kalau kita lihat di film itu kayaknya waktu kecil dia berpikir bahwa dia adalah balerina kan? Ya. Ya. Kalau dilihat faktanya itu sebenarnya balerina itu adalah pikiran masa lalu yang diimplant sama KGB supaya dia berpikir bahwa dirinya adalah balerina. Karena Red House itu sendiri memproduksi pembunuh bayaran, assassin ya. Sangat handal ya. Nah itu nanti mungkin yang bakal dibahas di filmnya Black Widow yang bakal nanti rilis ya. Ini Red House itu apa sih? Terus produknya bagaimana sih? Mungkin Black Widow itu dari mana? Mungkin akan dibahas di film itu kali ya. Karena nanti ada sampai bagaimana ada Black Widow lainnya yang akan diungkap di sana ya. Ya benar. Terus ada yang bilang juga bukan fakta sih ya, ada yang bilang katanya Natasha Romanoff ini memang dibuat benar-benar mati ya di film Infinity War, jadi nanti nggak akan keluar di film lanjutan phase berikutnya. Makanya Black Widow yang sekarang dibuat film solo ini kan prequel, betul. Nah, ini timelinenya apa ya? Timelinenya tahu nggak? Prequelnya setahu gue kayaknya itu kalau ngelihat dari gaya rambutnya sebelum setelah Blips ya kalau nggak salah. Setelah After Civil War ya. After Civil War. Yang dia jadi buronan. Makanya dia pergi dulu ke Rusia ya. Iya benar. Nah ada unik lagi kalau kita bicara Black Widow ini. Sebenarnya originalnya kan dia emang bahasanya Rusia kan. Otomatis kan logatnya dia harus logat Russian gitu kan. Nah tapi kalau di film logat Rusianya hilang ya. Bener gak sih? Mungkin karena yang meranin si Natasha si Scarlett Jo ya. Iya. Soalnya kan. Dan itu terjadi juga pada karakter Scarlet Witch sebenarnya. Di awal-awal di Avengers of Ultron sempat
logatnya ada aksen Rusianya, tapi after itu nggak ada lagi aksennya, hilang aksennya. Itu nggak tahu, glitch itu. Glitch. Ya mungkin Ada bugnya. orang-orang tertentu kali yang memperhatikan ya. Benar-benar. Tapi kalau kita nonton di seri animasi atau kartun ya, itu sempat pakai bahasa Rusia loh. Terus tapi yang sekarang kalau nggak salah, gue belum nonton lagi sih yang kartun yang sekarang ya. Tapi yang dulu sempat pakai bahasa Rusia kok. Aksen Rusianya tuh dapat. Benar. Dulu kartun dulu ya. Ya, kartun yang dulu sempat dapat tuh di aksen Rusia. Habis itu ada jadi berubah lagi bahasanya. Karena sebenarnya kalau dia dengan aksen Rusia, dia karakter yang sangat keren ya. Keren. Pasti dapat. Benar. Terus apalagi yang mau kita bahas nih ya dari Black Widow ini sendiri ya? Dari Black Widow udah pasti kan karena dia agent, suka gonta-ganti gaya rambut. Basically kalau misalnya rambut originalnya dia, rambutnya aslinya panjang kan? Panjang, merah, dan keriting harusnya. Harusnya keriting. Yang keluar di Iron Man 1 itu paling benar. Iron Man 2. Iron Man 2 itu adalah Natasha Romanoff yang seperti versi komik yang seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Bro Raswan, short hair rules. Siap, Bro Illustrator. Makanya short hair, oke. Yang paling asik emang rambutnya yang pendek deh menurut Bro Raswan sih. Siap. Terus jadi nanti mungkin ya kemungkinan ini filmnya Scarlett Jo yang terakhir di Black Widow film solo ini. Setelah itu mungkin Black Widow karakternya akan tetap ada, cuman ada kemungkinan akan digantikan sama Yelena Belova yang diperanin kalau di film itu sama Florence Pugh ya. Iya. Dia itu kalau mau tahu, dia itu kemarin si Florence Pugh itu sempat main filmnya yang film tentang pegulat, iya. Si Paige ya, yang dia jadi Paige. Memerankan si Paige. Dia jadi memerankan Paige waktu masih muda. Muda sampai akhirnya dia jadi juara WWE pertama di Diva WWE termuda. Dan dia juara WWE termuda ya. 18 itu tahun. Perannya bagus banget itu. Perannya oke, mirip. Dia tuh cocok banget main di situ ya. Cocok. Nah, cuman kalau gue lihat mukanya agak kurang agak kurang Rusia, benar nggak sih? Iya sih, cuman kayaknya dia cocok logatnya kalau gue ngeliat di mana di trailernya, logatnya Rusia banget sih, jago dia. Logatnya dapat ya, cuman nggak tahu ya, ekspektasi dari trailer biasanya gila-gilaan. Ekspektasi trailer lebih bagus daripada filmnya ya. Nah, kalau sekarang kita tadi udah bahas secara karakter. Oh iya sih, dia nih sebenarnya keahlian utamanya kan bela diri. Jago dalam hal bela diri apapun, jago marksmanship yang handal, jago tembak. Dan satu yang terkenal dari dia tuh sebenarnya dia tuh punya tembakan yang ada pengaitnya supaya dia bisa mengayun itu loh. Iya, dia grapple hook. Grapple itu keluar dia di Civil War ya? Winter Soldier. Lompat dari atas jembatan terus dia tembak. Nah, kalau yang di Civil War dia yang penyetrum ya? Ya, tapi justru khasnya itu hilang udah dari Winter Soldier itu udah nggak pernah keluar lagi tuh grapple itu. Malah sekarang ngetrennya dia pakai itu ya, baton. Baton yang ada listrik. Yang ada listriknya. Jadi bisa stun baton. Terus ada fakta lagi ya yang ya boleh dibilang faktanya ini lucu juga ya. Jadi Natasha Romanoff ini punya di salah satu komik dia punya mimpi pengen hidup normal. Jadi ada sebuah komik dia sama Daredevil ya hubungannya normal, nikah secara normal, terus tinggal di San Francisco.
dan Natasha Romanoff sendiri dia jadi perancang busana. Oke, komik apa? What If, bukan? Nah, ini gue udah cari di mana-mana. Komiknya Marvel, cuma nomor berapa dan edisi apa nggak disebutkan. Oke. Nah, nanti mungkin buat para viewers ada yang tahu bisa langsung komen ke kita ya, kasih review juga. Nah, maklum kita perasaan kan manusia normal, tidak sempurna. Iya, karena kesempurnaan itu milik yang di atas. Oh bukan, sempurna itu milik Andra and the Backbone. Ya, itu lagunya, Pak. Oh, lagunya. Terus tahun 1975, 1975 tuh Black Widow itu pernah mau dibikin film seri TV-nya. Jadi karena barengan waktu itu ada Avengers yang lain juga ya. Iya, Stanley udah memberikan izinnya untuk filmnya sama Angela Bowie dari David Bowie. Nah, terus itu sudah sempat mau tayang dan itu di situ udah sempat mau tayang di TV, itu udah sempat bahkan Daredevil-nya pemerannya udah ditentukan, si Ben Carruthers. Akhirnya batal tayang dan alasannya pun tidak disebutkan. Jadi mungkin waktu tahun 1975 bisa kalau itu keluar juga ya akan bareng sama si Hulk yang hijau yang pertama keluar. Ya. Tapi saya nggak jadi keluar filmnya. Iya. Ada kenangan sama sekali untuk hal itu. Captain America kan juga keluar sempat ya. Iya. Film serinya walaupun nggak terlalu laku. Yang laris so far Incredible Hulk ya. Incredible Hulk tuh terlaku, Bruce Banner ya. Bruce Banner. Namanya pemerannya? Aduh, lupa gue. Gue lupa pemerannya. Dia setiap kali dia mau berubah matanya melotot keluar langsung. Matanya jadi hijau dulu. Warnanya. Matanya jadi hijau dulu. Iya. Wah, memorable banget itu. Dan itu sempat diputar sama RCTI awal-awal tahun 90-an. Iya, benar. Terus apa lagi ya yang tentang Black Widow yang mau kita bahas ya? Ya, kita bahas film deh, Oke, kita bahas film. Ya. Ini pertama kalinya film film Black Widow ini yang rilis dia sendiri ya, solo. Maksudnya setelah film rame-ramenya baru keluar film sendirinya ya. Benar. Karena dari dulu orang udah banyak menanyakan, ini kapan Black Widow dibikin film solo nih? Iya. Nah, Marvel menjawabnya sekarang. Nah, dulu sebelumnya yang keluar seperti itu di Captain Marvel ya, yang disebutin dulu, tapi akhirnya dia nongol. Benar. Dan orang dengar-dengar katanya banyak orang yang benci sama Brie Larson ya. Ya, bahkan sempat dibahas. Pemeran lain sebagian juga suka sama Brie Larson. Ya, ada petisi sempat buat ganti ya. Iya. Tapi katanya itu karena sikapnya Brie Larson katanya kalau di tempat syuting katanya sikapnya kurang baik sama pemain-pemain yang lain. Jadi banyak pemain tidak terlalu suka sama dia. Oke. Balik ke attitude ya. Gak sulit kalau soal itu. Ini gue ngomong-ngomong baru baca nih ya. Ada apa ya? Ada sisi gelap dari Black Widow yang pernah mau dikeluarkan di mana? Pernah dikeluarkan di komik, malah udah keluarkan di komik. Cuma kita nggak tahu. Jadi Black Widow itu ada satu komik yang menceritakan dia itu ngebunuh si Jarvis, bahkan ngebunuh istri sama anaknya Hawkeye. Terus akhirnya Hawkeye balas dendam dan membunuh dia. Wow. Sisi gelap banget kan? Ada komiknya yang menceritakan hal itu. Tapi kembali lagi gua nggak disebutkan di sini komiknya nomor berapa dan seri yang mana. Bertolak belakang banget sama aslinya. Bahkan kalau di aslinya Black Widow temenan sama si Hawkeye, bahkan anaknya Hawkeye ada yang dinamain Natasha, ya kan? Terus dari gitu ya Jarvis dibilang di sini dibunuh sama dia. Gelap banget posisinya itu. Ya biasanya yang terjadi kalau di komik Marvel tuh ada di brainwash sama siapa gitu kan.
Ya benar. Sama halnya kayak waktu Deadpool versus Avengers atau X-Men Universe gitu. Dia gara-gara dimanipulasi otaknya sama Mysterio. Ya benar. Mysterio bantai. Tapi rada nggak nyangka ya, Mysterio ternyata hanya di film Spider-Man hanya menggunakan efek-efek doang ya. Ya, menarik ya dari sisi sana. Dia sisi realitinya kan. Sisi realisnya gitu, bukan dia memang mampu telepati. Di samping itu dia emang jago manipulasi ya. Karena jago acting, jago acting. Ya. Apalagi ya nih, kayaknya fakta-faktanya udah gua keluarin semua. Ini banyak kan sebagian besar. Apa bahas tentang? Nah, kalau kita ngomongin Black Widow-nya lagi, pertama dia itu terakhir Agent of S.H.I.E.L.D. Kemudian semua yang ada di Agent of S.H.I.E.L.D. Nah, kita penasaran nih nanti bakal keluar nggak ya si Nick Fury di filmnya. Nah, itu jadi pertanyaan. Dan yang ditunggu-tunggu banyak orang katanya Tony Stark muncul ya. Iya, Tony Stark kemarin sempat mengungkapkan di salah satu web, dia bilang katanya, kalau penonton seluruh dunia menginginkan gue tampil lagi di MCU, gue nggak keberatan kok akan tampil. Dia udah sangat melekat Tony Stark di image-nya Robert Downey, udah sangat melekat ya. Nah, dia mau berubah karakter menjadi terakhir tuh apa? Dr. Dolittle ya. Dr. Dolittle. Tetap gue ngelihatnya dia adalah sebagai Tony Stark. Gak bisa dilepas dia. Tapi si Dr. Dolittle dia sukses ya, dia sukses memerankan Dr. Dolittle dan beda image dari si Tony Stark. Dari segi bahasanya, cara ngomongnya udah beda ya. Beda. Sebenarnya kalau kita perhatiin waktu dia meranin Sherlock Holmes itu juga sebenarnya dia beda banget gitu. Cuman nggak tahu kenapa, karena melihat dari segi tampilan ya begitu wah Tony Stark nih gitu ya. Iya. Jadi memang kelihatan banget bahwa karakter kalau udah memang melekat dengan seseorang itu agak sulit buat dilepas ya. Tapi mungkin nggak berlaku sama si ini ya, siapa pemain yang lain nggak terlalu berlaku. Kayak misalnya lu kalau misalnya lu terakhir ngelihat ada filmnya Chris Evans yang ada di Knives Out yang barengan sama Daniel Craig. Ya. Itu kan nggak terlalu kentara, maksudnya ya udah Chris Evans dengan perannya dia aja gitu. Mungkin karena Chris Evans banyak film lain yang dia juga nge-booming di film itu gitu loh. Jadi image-nya dia banyak. Robert Downey itu yang paling bener-bener booming ya cuman film si Iron Man ya. Bener-bener meledak, tapi sebelumnya yang film dulu kan juga ada ya, kalau nggak salah waktu dia masih muda dulu. Yang sebelum dia akhirnya kecanduan alkohol dan membuatnya dia di penjara kan. Iya benar. Scanner Darkly. Scanner Darkly mungkin kalau nggak salah. Scanner Darkly itu ini kan film yang barengan Keanu Reeves ya? Iya, yang ada animasinya kan. Nggak tahu, itu bukan filmnya. Film jadul sih itu emang. Iya, lama sih, film lama. Sama ada film dia masih muda banget, yang akhirnya mukanya itu dijadiin role model buat di CGI di Civil War waktu itu. Film apa itu ya? Gue lupa, udah lama banget itu film. Iya, kalau sih soalnya masalahnya kita dulu kalau Chris Evans, image kita yang pertama kita ngelihat dia itu adalah si Human Torch. Human Torch yang paling wow ya. Padahal sebenarnya gue ngelihat dia waktu di Scott Pilgrim versus The World tuh kocak juga. Iya, jadi dia berubah image sih. Kalau si Robert Downey kita pertama kali lihat udah Tony Stark, jadi susah ngilang image-nya. Dan dia sukses banget ya meranin itu, benar-benar nampilin sisi Tony Stark-nya tuh dapat banget ya. Iya. Nah, ini dia gambarnya udah jadi.
Natasha Romanoff. Natalia Romanova, jangan lupa nama aslinya. Oh iya, Natalia Romanova. Aksennya tapi malah kayak orang Itali. Iya. Agent Natalia Romanov. Wih, sudah jadi. Luar biasa. Nah ini inspirasinya, nah kita ngobrol sekarang nih sama Bro Raswan. Inspirasinya dapat dari mana nih Bro? Sebenarnya sih kayak ngeliat-ngeliat dari karakternya si Black Widow di Pinterest. Cuman kayak kan kayak bingung kan dari banyak banget desain bajunya. Kayak gue mikir coba gue kombinasiin sama desainnya Captain America. Karena dia kan juga kayak sering kerja sama bareng kan sama Captain America. Jadi kayak gue mikir-mikir pakaian agent yang sama-sama dari Agent of Shield gitu kan. Iya. Gue mikir kayak gue masukin aja yang kayak harnessnya kayak di si Captain America tuh, garter beltnya. Garter belt lagi. Yang buat itu yang kayak di punggung lah itu yang sama di dada. Buat perisai di belakangnya dia ya. Iya. Terus kayak gue mikir juga kan karakternya si Black Widow ini kan lebih termasuk kayak karakter yang seksi banget gitu, terus kayak perayu dan spy gitu kan mata-mata. Jadi gue masukin juga ya cleavage-nya biasalah gitu. Oke. Dan itu bisa kelihatan jelas kalau di. Dan gue juga tertarik sama kayak desain logonya si Black Widow ini kan, maksudnya kayak gue kan kayak penikmat Marvel yang baru ya, dan baru tahu kayak karakter Black Widow ini. Terus udah ngeliat dari logonya ini kayak keren juga untuk di-apply ke keseluruhan bajunya gitu. Desainnya kayak misalkan kayak gue bikin kayak pelindung dada tuh kayak begini. Oh iya, makanya dibentuknya gini juga ya. Iya. Oh. Kayak hourglass gitu. Ini kan kayak hourglass. Masukin lebih ke arah kayak gitu, sisanya ya gue masukin taste gue sendiri, rambut pendek, mata tajam ya gitulah. Rambut pendek, mata tajam. Soalnya banyak banget dia nggak pakai kacamata. Oh iya, kacamata nih. Ntar jadinya ini yang dari G.I. Joe. Oh iya, nanti jadinya Baroness. Iya. Siapa? Baroness. Sekarang ya aja ya. Enggak Baroness yang pakai kacamata. Baroness. Mirip banget jadinya. Gue bingung spy tapi kayak pakai kacamata. Gue bilang ini orang kenapa nggak pakai kontak lens, jatuh ntar gimana ya kacamatanya. Gitu. Oke, thank you banget buat Bro Raswan udah nemenin kita ngegambar bareng dalam acara Obsesi. Thank you buat Bro Ari juga yang udah bareng-bareng ngobrol kita. Dan nanti buat para viewers semua, silakan kalau misalnya ada topik yang mau kita bahas bareng-bareng atau kita obrolin bareng-bareng bisa langsung cantumin di komen. Jangan lupa saksikan terus Obsesi, obrolan dan sketsa singkat bareng gua Alvin dan juga Ari. Dan gua pamit, Ari pamit, dan juga Bro Raswan pamit dulu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye. See you. Sampai jumpa di Obsesi berikutnya. Thank you. Thank you.